Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya selaku pengajar pendidikan sejarah untuk kelas 12 IPS. Pada pertemuan yang kedua ini, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga terus bersemangat untuk menempuh ilmu. Karena ilmu ini diyakini bisa membawakan pencerahan pada hidup manusia, dan pendidikan harus diyakini bahwa pendidikanlah yang dapat merubah nasib. Untuk pertemuan yang kedua adalah melanjutkan. Nah, ini kalau minggu yang lalu kita membahas tentang NATO, SEATO, Fakta Warsawa, SENTO, ANSUS, yang mana yang saya sebutkan tadi adalah organisasi-organisasi militer yang muncul pada masa Perang Dingin, dan sudah saya berikan contoh tentang NATO, bagaimana cara mengidentifikasinya, lalu apa keuntungannya bagi Indonesia, sedangkan tugas kalian adalah membahas SEATO, Fakta Warsawa, SENTO, dan ANSUS. Untuk berikutnya yaitu SAARC, APEC, OPEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA. Ini adalah organisasi kerjasama yang sifatnya regional, jadi beberapa wilayah membentuk persekutuan, mereka melakukan kerjasama ekonomi. Nah, apa untungnya bagi Indonesia dan apa pengaruhnya bagi Indonesia? Caranya sama dengan yang lalu, yaitu satu, mengidentifikasi serta menganalisis. Ini bisa kita lanjutkan dengan cara menjawab apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, atau bisa disebut apa sih tujuannya, lalu bagaimana caranya, dan sebagainya. Ini penting sekali. Lalu apa pengaruhnya bagi Indonesia? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keempat, nanti kita lihat 4.4 ini merekonstruksi dari yang 3.4 di atas, itu direkonstruksi atau diidentifikasi, ditata ulang, kemudian disajikan dalam bentuk cerita atau tulisan. Tapi kalian membuat tulisan tentang apa yang kalian kerjakan nanti. Yang saya contohkan di sini adalah menjadi tugas saya memberikan contoh bagaimana caranya menganalisis. Nah, ini mencari sumber, merekonstruksi, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, peraturan sebelum pelajaran dimulai. 1. Marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Setelah berdoa, kita silahkan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Karena kehadiran per mata pelajaran ini harus diisi. Karena jika tidak masuk 3 jam pelajaran, maka dianggap kalian tidak masuk 1 hari. Ini adalah sangat disayangkan, karena dari pertemuan seminggu yang lalu masih ada aja beberapa siswa yang tidak mengisi daftar hadir dan tidak mengerjakan tugas, berarti yang bersangkutan tidak masuk. Ini harus dihindari sekarang, karena semakin hari nampaknya kalian mulai turun semangat, sehingga harus tetap bersemangat. Jangan lupa bahwa walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap menegakkan disiplin. Jadi jam-jam pelajaran itu harus diikuti dengan baik. Bahkan ada yang mengumpulkan karena kesulitan dia memasukkan di classroom, mengumpulkan melalui WhatsApp pun ternyata kalau gurunya lupa, maka kalian masih tetap dianggap tidak hadir.
Nah, ini juga akan menjadi rawan. Oleh karena itu, silahkan diikuti petunjuknya dengan baik. Jika tidak paham, maka perlu datang ke sekolah untuk menanyakan tentang kehadiran itu, bukti kehadiran itu, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas karena memang bukti bahwa kalian melakukan reaksi umpan balik adalah salah satunya dengan cara mengerjakan tugas. Kita lanjutkan. Nah, pembahasan pertemuan yang kedua. Ini saya potong. Mengidentifikasi SAARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kira-kira pengaruh itu bisa kita lihat yaitu pengaruh yang baik maupun yang kurang baik. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya nanti ya, saya berikan contoh bagaimana mengidentifikasi SAARC. Nanti kalian tinggal melanjutkan seperti yang saya contohkan dengan mengerjakan OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Itu nanti adalah tugas yang kalian kumpulkan setelah pembelajaran materi sekarang ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita melihat mengidentifikasi SAARC. 1. SAARC adalah kepanjangan dari South Asian Association for Regional Cooperation atau Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama. Nah, dari sini sebetulnya pengertian SAARC itu sama dengan kalau dirubah jadi kalimat tanya, apakah SAARC itu? Kita lanjutkan. Adalah organisasi antar pemerintah regional dan serikat geopolitik negara-negara di Asia Selatan. Negara-negara anggotanya termasuk Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. Jadi disebutkan adalah South Asia, yaitu Asia Selatan. Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional. Itu ya. Yang kedua, ini sama dengan ditanyakan, siapakah yang mendirikan SAARC, lalu didirikan di mana? Nah, gitu ya. Di sini jawabannya adalah SAARC didirikan di Dhaka pada 8 Desember 85. Sekretariatnya berbasis di Kathmandu, ini ibu kota Nepal. Organisasi ini mempromosikan pengembangan integrasi ekonomi dan regional. Ini meluncurkan kawasan perdagangan bebas Asia Selatan. Kita lihat. Siapakah pendirinya? Di sini adalah 8 negara. Sudah disebut, yaitu Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India, dan Maladewa. Nah, di sini sebetulnya kalian bisa membuka peta benua Asia, khususnya Asia Selatan, bisa menunjukkan mana Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India, ataupun Maladewa. Kita lanjutkan. Nah, ini mengapa dibentuk? Pertanyaannya gitu Jadi latar belakang dibentuknya organisasi SAARC ini adalah A. Presiden Bangladesh yang bernama Ziaur Rahman mengajukan sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara yang berkawasan di Asia Selatan. B. Adanya kesamaan dijajah oleh bangsa lain atau persamaan sejarah dijajah. C. Banyaknya negara kawasan lain yang memiliki organisasi regional, salah satunya adalah ASEAN, di mana ASEAN ini salah satu pelopor pendirinya adalah Indonesia. Sehingga dengan adanya SAARC, maka akan menjadikan adanya organisasi regional di Asia Selatan. Kita lanjutkan.
Negara-negara SARC, ini penjelasan berikutnya ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut adalah sebuah organisasi kerjasama regional yang terdiri dari 8 negara di Asia Selatan, yaitu negara ini dan sebagainya. Piagam Persepakatan ini penjelasan dari siapa pendirinya, tujuannya apa dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ya, tujuan. Ini apa sih tujuannya didirikan? Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, kualitas hidup masyarakat Asia Selatan, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. Memberikan kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi mereka meningkatkan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan serta bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah. Ini tujuannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang penting. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Tentu saja pengaruh itu bisa dibagi pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kita melihat yang positif dulu ya. A. Negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. B. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. C. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. D. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. E. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Itu E. Yang F. Terjadinya alih teknologi. Nah, ini lagi lanjut. G. Masuknya modal asing ke dalam negeri. H. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas maupun kualitas. I. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. C. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan bea lain antar ekspor dan impor. K. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dan munculnya teknologi, baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. L. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. M. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. N. Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat dampak negatifnya. A. Salah penerapan atas penggunaan teknologi. B. Pasar dalam negeri dikuasai produk asing. C. Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. D. Banyaknya TKI ilegal. E. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian. Inilah dampak bagi Indonesia. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat ya, jika misalnya Indonesia menutup diri dari bangsa lain untuk mengimpor barang, otomatis kita harus hidup apa adanya. Ditambah lagi pikiran kita tidak akan bisa terbuka karena hanya terkungkung. Sementara kita tidak ekspor, tidak impor misalnya, maka kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya pasti tidak akan terpenuhi. Nah, dengan terbuka, artinya kita bisa saling mengekspor dan mengimpor. Nah, negara yang maju adalah negara yang ekspornya lebih besar daripada impor, sehingga kita mempunyai cadangan devisa. Ini negara yang maju. Oleh karena itu sebetulnya di era sekarang ini, nanti kita lihat semuanya ya, era keterbukaan sekarang ini, yang menseleksi adalah apa? Sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia yang mumpuni, ya, mampu membuat barang yang dan mampu menciptakan kebutuhan, dan itu berkualitas, maka dengan mudah dijual ke luar negeri.
Contoh yang paling gampang saja, misalnya tambang nikel yang dimiliki oleh Indonesia, di mana tambang ini terbaik sedunia. Waktu itu diekspor hanya dalam bentuk bahan mentah. Tentu saja ini harganya murah. Ternyata nikel adalah salah satu bahan penting untuk membuat baterai litium yang biasanya disematkan di handphone itu. Nah, ternyata baterai litium kita impor dengan harga yang mahal. Ini kenapa? Karena sumber daya manusianya lah yang kurang mampu mengolah bahan itu. Nah, sekarang kalau bahan ini diolah sendiri dalam bentuk menjadi baterai, maka kita akan bisa menjual ke luar negeri dengan harga yang mahal. Artinya, ini akan berdampak semuanya bagi pendapatan masyarakat, begitu juga pendapatan negara. Maka dari itu sebetulnya sumber daya manusia hanya bisa diperoleh melalui pelajar-pelajar yang hari ini masih giat belajar. Memikirkan bahwa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan, itu adalah tingkat persaingan yang sangat tinggi. Karena apa? Negara yang memproteksi diri, dia akan ketinggalan. Negara yang tidak menutup diri bagi masuknya barang asing adalah akan ketinggalan. Dengan masuknya bangsa asing, berarti kita harus siap bersaing. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebetulnya bangsa Indonesia bisa membuat barang yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa ini tidak dijadikan bangsa kelas 3 atau bangsa yang dianggap selalu menggantungkan kebutuhannya pada bangsa asing. Contoh yang lain saja misalnya. Dulu bangsa Indonesia sering mengekspor CPO atau minyak sawit ke Eropa. Tapi Eropa maunya membeli dengan barang yang murah. Dia dengan gencar menganggap bahwa Indonesia melakukan pembalakan liar, pengundulan hutan dijadikan hutan industri, yaitu tanaman kelapa sawit. Sehingga barang kita seolah-olah dilecehkan. Lalu sekarang stop ekspor kelapa sawit. Bahkan kelapa sawit sekarang berubah menjadi biodiesel, yang sering disebut dengan solar. Disebut B30 itu masih 30% berbahan sawit, kelak harus bisa menjadi B100. Dengan tidak diekspornya kelapa sawit ke Eropa, otomatis bangsa Eropa kehilangan salah satu bahan dasar yang sangat dibutuhkan bagi bangsa Eropa, yaitu minyak kelapa sawit. Inilah kebijakan yang menyangkut harga diri sebuah bangsa. Mungkin itu salah satunya bagaimana bisa menjadikan bangsa ini bermartabat, jadi bisa merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, merdeka secara sosial, budaya maupun religi. Kita lanjutkan sekarang. Nah, lanjutan. Kita lihat munculnya ketergantungan dengan negara maju. Ini dampak negatif. Ini karena apa? Karena masyarakatnya, sumber daya manusianya kurang mampu. Jadi semuanya serba diimpor, didatangkan. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Otomatis ini. Mana yang murah, jadi seperti yang dulu pernah saya katakan pada kalian. Jadi orang Indonesia kalau membeli barang itu prinsipnya adalah sing apik, sing murah, sing awet. Barang siapa yang bisa membuat barang seperti itu dan dipasarkan di Indonesia, pasti laku keras. Sementara bangsa ini masih belum bisa membuat barang yang memenuhi kriteria seperti itu. Yang ketiga, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Artinya, dengan dibukanya pasar bebas, kalian harus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
I. Intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Masuknya tenaga asing ke Indonesia mendorong masyarakat hidup konsumtif. Kita amati yang C. Masuknya tenaga asing ke Indonesia, padahal banyak juga tenaga Indonesia yang bekerja di asing, misalnya di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, bahkan juga ada yang di Amerika. Dengan pergaulan yang semakin luas, diharapkan pendapatan juga semakin meningkat, begitu juga kebutuhan hidup, sehingga ini mendorong masyarakat hidup konsumtif. Itu biasanya orang hanya menginginkan membeli. Dia membeli karena ingin, bukan membeli karena butuh. Gitu ya. Kadang-kadang kalau ingin, nggak tahu manfaatnya untuk apa, yang penting ingin dibeli. Tentu saja akan berbeda jika butuh. Kita lanjutkan. Nah, ini. Dari yang saya berikan contoh itu menuju pada yang B ini, jika dirangkai dan mengidentifikasi SAP tersebut di atas, maka akan menjadi sebuah cerita tentang SAAS. Karena itu, kalian tinggal melakukan seperti yang sudah saya berikan tugas ini. Coba identifikasi OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, dan CAFTA. Saya yakin jika kalian bekerja sungguh-sungguh, kelihatannya memang banyak, tapi sebetulnya sangat mudah. Hari ini kalian sangat mudah untuk mencari informasi di mana dari materi yang semester ganjil. Dengan perkembangan iptek, kita sebetulnya di saku kita itu sudah ada dunia. Selamat bekerja, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk pertemuan yang ketiga ini diadakan ulang harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.